Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi di channel ini. Gimana kabar kalian, baik kan? Kali ini kita ada di Terminal Leuwi Panjang yang berada di kota Bandung. Ini terminal yang melayani bis-bis dari arah Bandung menuju ke Jabodetabek, Banten, dan juga ke arah Sumatera tentunya. Ini pukul 14.41. Kita akan melakukan perjalanan naik bis dari sini, entah kemana lah, random juga. Itu juga naik bisa kadang random, ya sedapatnya aja lah. Gimana perjalanannya kali ini, ikuti terus videonya sampai kelar. Bagi yang belum tahu, seperti ini pintu masuk dari Leuwi Panjang. Kita masuk dari sini ya. Nah itu sudah disambut. Nah, di depan tuh ada eskalator. Nah eskalator ini yang menghubungkan ke lantai 2. Nah kalau kalian pengen naik bisnya, itu langsung ke lantai 2 gitu, karena di situ ada ruang tunggu sama agen-agen bisnya yang melayani penjualan tiket gitu. Setelah kita dari arah sana terus lewatin eskalator, di sini banyak tenan penjual makanan, minuman, ada juga oleh-oleh. Nah di sana itu ada toilet ya, toilet di bagian sana. Setelah masuk terus ada melewati eskalator, ini juga ada pintu. Ini biasanya untuk pintu kedatangan buat bis-bis yang dari arah manapun yang berakhiran di terminal sini, itu drop penumpangnya di sini. Nah ada bis tengah itu Trans Metro Pasundan, tapi nggak tahu kalau turunnya. Tuh tempe bukannya di sono ya, tumben di sini dia. Nah ini dropnya tuh. Jadi dari sini langsung masuk ke sana pintunya. Di sini ada Indomaret, kita ke sana dulu deh. Itu ada Prima Jasa. Nah, kalau untuk jalur kedatangan di Terminal Leuwi Panjang itu dibagi dua. Yang ini untuk kedatangan bis-bis akap. Nah, yang Prima Jasa sono itu untuk kedatangan bis-bis AKDP. Jadi dibedain. Ternyata bisa lewat sini, dan memang bisa sih. Biasanya kan naiknya dari lantai 2, cuman katanya daripada capek-capek mendingan lewat sini aja. Tapi biasanya kan bisa kalau lewat sini, cuma biasanya malam, karena kalau malam-malam itu pintu di lantai 2 itu yang untuk keberangkatannya itu suka ditutup dan itu sepi banget itu. Makanya kalau kalian malam-malam ke sini mendingan lewat sini aja keberangkatannya. Jadi kita akan ngarah ke Serang. Cuma kita kebiasaan ya turunnya di Karangtengah, biasa langganan. Nah kita bakalan naik ini PO Arimbi, tujuan Kalideres dari Bandung. Nanti berangkat jam 15.10, sekarang jam 14.53, masih lama ya. Kita akan naik yang ini, yaitu Arimbi dengan bodi jetliner buatan Raya Santosa, jetliner SAD ya, semi high tech, dengan nomor bodi 1602. Sebenarnya pengen naik yang ini nih, Skylander, tapi Skylander masih di belakangnya, masih lama. Dan sebenarnya Skylander udah pernah dinaikin sih, jadi bisa kalian tonton lah di channel ini, udah pernah dibuat kok. Nah sementara yang belakangnya lebih menarik, SR3 itu tuh sebenarnya mau naik yang ini nih, cuman kok jam keberangkatannya masih lama juga. Ini aja nunggu berapa menit, nanti 15.10 berangkat. Terus ini nunggu biasanya sejam loh itu katanya, tambah lagi ini. Wah masih lama sih. Mau naik yang ini berdua gitu, cuman ya udahlah naik yang ini aja lah, nggak masalah. Gitu. Nah untuk bis ini merupakan bis terbarunya dari PO Arimbi atau PT Arimbi Jaya Agung, dimana bis ini menggunakan sasis baru dari Hino, yaitu Hino RK280 ya. RK280 yang dimana sasis ini sudah memiliki standar gas buang atau emisi Euro 4. Seperti yang kita tahu, tahun 2022 pemerintah Indonesia akhirnya merilis aturan atau regulasi terbaru bahwa setiap kendaraan baru ya dari pabrikan manapun harus sudah memenuhi standar emisi Euro 4. Dan Hino yang pertama kali merespon dengan mengeluarkan dua tipe sasis, yaitu Hino RK280 dan Hino RM280. Nah, untuk Arimbi sekitar tahun 2023 ya, tahun kemarin itu
akhirnya mereka merilis unit terbaru mereka, yaitu menggunakan sasis Hino RK280 tadi, dan menggunakan dua bodi berbeda dari karoseri berbeda. Yang pertama yaitu unit ini Skylander R22 buatan karoseri New Armada. Ini pertama kali keluar, berjumlah sekitar 10 unit. Sedangkan ini unit yang ini SR3 dari karoseri Laksana. Ini gelombang kedua, 10 unit juga. Cuman bedanya 10 unit 5 deh kalau nggak salah. Bedanya ada dua tipe yang digunakan, yaitu bodinya tuh ada single glass, ada juga yang double glass gitu. Sebenarnya untuk review sama trip naik Arimbi yang Skylander ini udah pernah dibuat. Kalian bisa tonton di channel ini, lebih lengkapnya di situ. Nah, saya cuma mau ngasih tahu nih bahwa sasis Hino RK280 walaupun sudah standar emisi Euro 4, tapi sasisnya masih leather frame ya. Jadi masih ada batang sasis di tengahnya. Sementara kalau Hino RM 280 dia sudah space frame atau tidak ada batang sasis tengah. Jadi bagasinya itu bisa memuat lebih banyak gitu. Kiri kanan loss gitu, tanpa ada halangan. Kalau ini kan masih di sebelah kiri, di sebelah kanan, walaupun di atas itu masih bisa muat bagasi atau muat barang. Tapi kayak masih terbatas gitu. Oke, kita akan balik lagi ke unit yang akan kita naikin. Ini di bis ini menggunakan sasis Hino RK280. Bisa dilihat ya. Untuk sasis Hino RK280 atau RK8 kalian bilang, bagasinya tuh masih ada batang sasisnya, alias masih leather frame. Jadi Hino RK8 ini bisa dibilang sebagai kakaknya si RK280 gitu. Dan untuk emisinya itu dia masih Euro 2 gitu. Untuk livery Arimbi sejak tahun 2023 kemarin ada perubahan. Walaupun sebenarnya ya warnanya itu masih sama, yaitu dominan warna kuning dengan garis merah. Tapi untuk yang bis baru itu dia ada tambahan gambar Dewi Arimbi. Karena memang nama Arimbi itu sebuah toko pewayangan ya. Dalam apa ya, bahasa bukan apa, Jawa kuno apa Hindia gitu. Jadi memang perbedaannya hanya di tambahan siluet toko pewayangan, yaitu Dewi Arimbi gitu. Yang menjadi ciri khas dari bodi Jetliner adalah adanya cover AC, atau banyak yang bilang sebagai mahkota, atau kayak apa ya, jepit rambut dulunya itu nyebutnya. Itu ada tulisan Jetlinernya di tengah-tengah. Bahwa itu jadi ciri khasnya dari bodi Jetliner buatan Rayo Santosa ini. Ini adalah bagian belakang dari bodi Jetliner, yaitu di mana bagian kacanya itu agak sedikit lebih kecil, tapi dia ada sedikit lekukan dari kanan itu ke bawah dikit, lalu naik lagi ke bagian kiri. Tetap ya, untuk kaca bis di belakang, di bodi belakang itu memang agak sedikit tipis. Yang paling gede mungkin hanya kacanya kayak di Putro ini, Jetbus 3. Walaupun Jetbus 5 juga kecil sih. Nah, di bawah kacanya tuh kayak ada grill. Walaupun ada lubangnya sih untuk penganginan. Nah, ini kapasinya. Nah, ini lampunya tuh dia pakai lampu di luar negeri itu ada namanya Scorpion King. Scorpion King? Sorry, Scania Touring. Sementara di Indonesia yaitu tadi pakai nama Scorpion King. Nah, sebenarnya untuk Rayo Santosa sebelum model Jetliner udah ada yang pakai lampu kayak gini, yaitu model Euroliner dan Skyliner. Jadi Jetliner ini bisa dibilang model ketiga yang pakai lampu seperti ini. Jadi model yang Trioliner itu Euroliner, Skyliner, dan juga Jetliner yang model terbaru pakai lampu belakang seperti ini. Di tengah-tengah itu juga ada lampu LED-nya, dan di atasnya itu ada list tulisan Jetliner. Nah, ini yang menarik nih, pilar B-nya Jetliner di Arimbi. Kalau Jetliner yang biasa, yang buatan Rayo Santosa, itu cuma kayak dari sini pintu sopir atau driver langsung ke kaca tanpa ada tambahan. Nah, tapi untuk PO Arimbi ini, atau ada beberapa bis yang pakai model kayak gini. Pilar B-nya seperti ini, kayak menyerupai huruf J sih. J lebih ke T malah. Nah, sementara untuk model Jetliner Arimbi yang umum, dia tuh kayak ada pilarnya, kayak ada samping ini loh, dari sini sampai ke atas itu kaca itu ada pilarnya. Ada nggak ya Rik? Ini masih pilar sama lagi. Nanti deh saya kasih tunjukin fotonya seperti ini. Nah, itu
jetliner yang kebanyakan dimiliki oleh Arimbi maupun Bima Suci. Nah, karena model ini keluar tahun 2017, 2016-an lah. Dan dimana pada saat itu sedang ngetren yang namanya double glass. Bagian depan bisa itu dibagi dua, kacanya terutama, tapi bentuknya horizontal gitu. Dan dibilang sebagai kaca tunggal. Nah, karena tahun segitu, makanya Arimbi mengeluarkan model jetliner sebagai model double glass pertamanya dari karoseri Raya Santosa. Dan sampai sekarang kayaknya memang jetliner ini nggak ada yang versi single glassnya deh. Karena rata-rata setelah model jetliner keluar terus sampai karoseri Rahayu Santosa tutup tahun 2018, model jetliner ini belum ada single glassnya. Walaupun ada beberapa mungkin ya, tapi kayaknya rombakan rata-rata. Nah, lampunya itu lampu yang sama dipakai oleh model sebelumnya yaitu Skyliner. Cuma kalau model jetliner itu dia ada LED atasnya, LED lampu di atas putih. Tuh. Ada yang menarik nih. Baru tahu kalau Armada Jaya Perkasa punya bodi Ventura. Ini action apa ya? Sasisnya Hino RK8 masih asli lagi. Lampunya memang pakai jet boost, lampu royal kalau dibilangnya, atau lampu bulat sih. Tapi spionnya gajah. Jurusan Bandung Merak. Wah, kapan-kapan menarik dicoba nih. Soalnya untuk Armada Jaya Perkasa tuh jarang banget loh bodi Morodadi itu. Aduh, luar biasa sekali. Terina masih muda tapi ini oh ya? Seperti apa misalnya koordinat dengan pelajaran? 15:15 bis diberangkatkan dari Terminal Lewi Panjang. Gremet-gremet ya memang. Kayak gini. Wih, ada Volvo-nya Evaster itu. Jambi Bandung. Nah, kalau bis yang dari Bandung mau ke arah Jabodetabek biasanya belok kanan, nanti ketemu jalur peta terus langsung ke arah belok kiri ke arah jalur Pasir Koja. Nah, kalau ke arah sana tuh ke arah Kopo biasanya bis Arimbi tuh yang lewat situ, atau belok ke arah kiri dari arah terminal tuh biasanya pulang kandang atau kepul. Depan itu ada Bima Suci 1607, ini kayaknya ke Merak ini. Nah, ini pilar B-nya tuh yang saya maksud tadi. Jadi jetliner yang kebanyakan dimiliki sama Arimbi maupun Bima Suci kayak gitu. Kalau secara model bagusan itu, cuma kalau secara view dari dalam lebih enak yang ini, karena yang itu kehalang sama pilar B-nya. Nah, untuk view ke depan di kursi bagian depan ini seperti ini ya. Ada dua kaca. Masih tetap kelihatan sih, walaupun ada apa ya, spotlight hitam di kaca atas, tapi nggak masalah, masih tetap kelihatan ke depan. Nah, untuk jarak kita ya kursi ke partisi ini belum segini, masih sedikit longgar. Cuman kalau selonjor memang nggak bisa, mau nggak mau seperti ini selonjornya. Tapi harus ingat jangan sampai ke depan, nggak sopan. Nah, kursi ini menggunakan bahan lucu seperti ini. Bahan dua itu seperti ini, warna biru. Ini unit yang apa? Yang menggunakannya itu banyak di bodi jetliner. Sementara kalau bodi yang Skyliner sama yang SR3 sudah pakai buatan rebah kencana, bahannya kulit. Sementara ini kalau yang Tasilap dari dulu sampai sekarang saya nggak tahu mereknya apa. Cuman saya ngira karena ini buatan Raya Santosa, jadi ini buatan Restindo. Nah, ini ada handrest ya. Sini ada handrest. Tinggal gini caranya, naikin aja. Tekan sampai ujung baru ditekan. Nah, seperti ini. Untuk cara turuninya tinggal tarik lalu dibawahin lagi, jadi mudah. Untuk reclining-nya di bagian sebelah kanan ya maupun sebelah kiri, ini ada warna kuning ini di bawahnya ya tombol reclining-nya. Jadi kalian pencet terus dorong. Cuma yang ini nggak bisa didorong, nggak tahu kenapa. Coba nggak bisa, mungkin rusak kali. Ini lower AC yang ada di bis ini. Ini modelnya tuh kayak Jetbus 2 nya Adi Putro waktu itu.
Ini ada tombol lampu. Tentang keluarganya Kak, Tipenya kayaknya nggak nyala, mungkin belum dinyalain elektrikalnya. Ini ada lubang AC. Lampu LED-nya di sini. Ini untuk lampu baca. Ini ada speakernya. Bahkan ya di lingkungan apa ya. Di bis ini kapasitasnya ada 36 kursi di ruangan utama. Lalu di belakang ini ada sekat untuk smoking room di sini. Sama ada toilet di dalamnya. Nanti kita ke sana. Ini bagian interiornya seperti ini ya. Nah, karena di bus ini per barisnya itu ada 9 kursi, yang kalau di total 9 kali 4 itu 36, maka untuk jaraknya agak sedikit lega ya. Tuh, masih bisa selonjor. Masih bisa selonjor, di setiap kursi manapun masih bisa selonjor. Cuma bagian depan aja yang agak susah karena terhalang partisi. Nah, tapi kalau untuk reclining, di bagian belakang ini, terutama dekat sekat, itu nggak bisa karena mentok sama sekat ini. Jadi kalau mau yang di reclining, pokoknya pilih antara yang depan sama kursi ini, jangan kursi ini. Ini di sini nyalain radio apa ya? Speakernya ini. Ada speaker tambahan. Di tengah perburuan itu mencuat rumor Persib Bandung membidik pemain. Di atas bis ini ada bagasi rak ya, untuk barang-barang bawaan Anda yang dibawa ke dalam bis, kayak tas kecil atau misalnya apa. Cuman yang uniknya, dia kayak nggak ada tiang-tiangnya ya, los aja begitu. Di sini pun juga sama seperti ini, kayak peluang aja gitu kan. Kita ke belakang, tinggal dorong aja. Nah, ini bagian belakangnya seperti ini. Ini ada pintu darurat ya. Kalau misalnya amit-amit kejadi hal yang tidak diinginkan, seperti laka lantas atau apa, untuk akses pintu daruratnya di sini. Cuma kok jebol ya. Nah, toiletnya ini seperti ini. Ini tumben nih, karena kebanyakan toilet di Jetliner Arimbi itu rata-rata di kiri. Ini kayaknya baru kali ini saya naik Jetliner, toiletnya di kanan. Ini kayak Prima Jasa ya, Prima Jasa rata-rata toiletnya kanan. Di sini ada 3 kursi. Ini untuk ngakomodir kalian yang ngerokok. Ya. Jadi kalau kalian ngerokok di sini. Kalau nyalain exhaustnya di mana ya? Oh ini, exhaustnya itu. Cuman tahu tombolnya di mana. Dan kayaknya nggak ada jendela buat ini ya. Jadi keblok semua kacanya, nggak ada kaca geser gitu. Ini toiletnya ya. Mukanya seperti ini. Tinggal puter. Loh, nggak bisa. Dah. Oh, tarik. Nah, ini toiletnya seperti ini. Ada kloset duduk. Situ ada penampungan air, ada gayungnya juga. Sudah ada cermin. Jadi ini toilet di bis ini dan digunakan untuk buang air kecil. Dan saat digunakan pada saat bus berjalan. Ini macet menjelang perempatan Pasir Koja karena memang ada lampu merahnya juga. Ini biasanya karena ganti-gantian sama jalur lain yang mau masuk ke tol maupun yang keluar tol. Jadi kalau Pasir Koja ini bisa dibilang juga pintu masuk ke kota Bandung, terutama bis-bis yang berakhiran di Lewi Panjang. Ini pintu masuk kedua setelah Paster. Itu ada PKL, Berdikari Kawal Lintas. Kayaknya ke Sumatera itu. Kejebak itu, nggak bisa ini. Di sini kita sampai di perempatan Pasir Koja, di mana jadi tempat tem-teman bis ke arah tol Cipularang ya, dari Terminal Lewi Panjang. Dan ini kayaknya jadi tempat terakhir untuk naikin penumpang, walaupun di pinggir tol masih ada naikin penumpang juga. Oke, sekarang kita ada di perempatan Pasir Koja ya, sebelum nanti masuk ke tol Cipularang. Depan kita ini ada Prima Jasa dari Bandung menuju Cikarang. Ini AC ekonomi tapi via Purwakarta ya.
16.02 Mas berangkat dari perempatan Pasar Koja dan mulai masuk ke tol Cipularang. 16.08 sudah masuk tol Cipularang. Tadi masuk gerbang tolnya berapa? Mungkin 16.07 lah, sekitaran segini. (16.17) masuk rest area KM 125. Nah, biasanya ke sini untuk kontrol ya, sama kalau kalian naik dari sini tuh juga bisa. Biasanya yang masuk ke sini tuh Arimbi, Bandung, semua jurusan gitu, sama Prima Jasa, sama MGI. Kecuali MGI Sukabumi dia nggak masuk ke sini. Macet apaan nih tumben? Apa karena rest area ya? Ini dekat rest area KM 90. Mbak 16.56 masuk rest area KM 90. Sebenarnya harusnya lurus aja sih, karena Arimbi atau Masuci itu nggak masuk sini. Cuma karena itu macet, nggak tahu macet apa, akhirnya diputusin lewat sini. Nanti ketemu di pintu keluar rest area. Di depan itu kalau kelihatan ya, itu ada lampu apa, kedip-kedip rotator dari mobil polisi. Kayaknya ada laka deh. Tadi kirain masuk rest area KM 90, tapi kok sepi gitu.
12 masuk rest area KM 72. Ini kontrol sama mungkin agak lama untuk istirahat, memberikan kesempatan pada penumpang untuk yang ke toilet ataupun boleh jajan gitu. Tumpen kan sono, kayaknya isi solar doang deh. 17.38 masuk gerbang tol Kaliurip Utama, akhir dari Cipularang dan bakal masuk ke tol Japek. Nah, kita ke kanan ini ke arah Jakarta, kiri itu ke arah Cirebon dan ke Tol Cipali juga. .35 masuk gerbang tol Halim dan kita bakal masuk tol dalam kota. By the way, tadi kan saya ngomong ya kalau Jetliner itu keluar tahun 2017-2016. Kalau Unity mungkin iya tahun segitu. Tapi sebenarnya Jetliner itu lebih lama lagi, 2015 keluar pertama kali. Nah, ini unit ini mungkin ya 2017, sekarang 2024, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, hampir 7 tahun. So far selama perjalanan gemblodak sih ada, tapi masih tetap nyaman lah tuh. Apalagi jalan halus kayak gini, nah tuh dia masih anteng. Tapi kalau jalan agak gelombang dikit memang udah agak geter-geter. Maklum sih 7 tahun sudah berjalan, tapi masih oke lah perawatan dari PO Arimbi. .53 exit Sleepy. Di sini kalau kalian yang mau ke kota Jakarta, terutama Jakarta Pusat, turunnya di sini bisa. Nanti nyambung mungkin ojek atau Transjakarta bisa deh. Nggak tahu juga sih ke Transjakarta atau mana. Tapi katanya sih nggak ada yang turun sini, di Bablas nanti. Sekarang kita sudah ada di tol Tangerang Jakarta. Setelah tadi kita keluar Sleepy yang tepatnya bagian dari tol dalam kota, langsung belok kiri menuju ke tol Tangerang Jakarta gitu. Nah, titik penurunan ini nanti ada di Kebun Jeruk sama rest area Karangtengah yang merupakan tujuan kita.
depan kita ada Sari Harum, kayaknya itu mengarah ke Sumatera deh, terus mungkin Palembang. Sampai di rest area Karangtengah tujuan kita. Sementara bis ini masih lanjut ke Kalideres tujuan akhirnya. Anuhun ya. Alhamdulillah. Oke, itu tadi perjalanan kita naik PO Arimbi dari Bandung menuju ke Karangtengah. Wih, ada Lodex Scania Transjakarta, Metro Trans. Tadi mana? Dari Bandung menuju ke Karangtengah, dan bis itu masih lanjut ke Kalideres. So far untuk unit yang tadi kita naikin tuh, walaupun udah 7 tahun berjalan, tapi masih tetap oke lah untuk dinaikin. Apalagi Arimbi merawat unit tuh bagus banget sih ya. Unit lawasnya aja masih banyak yang jalan gitu, apalagi unit jetliner yang baru 7 tahun itu. Itu aja, sekian, dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai kelar. Terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian yang mencari info tentang PO ini maupun rutenya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.